Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keputusan-keputusan Penganggaran Modal. Di dalam kelompok 9 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Exxon Chandra Aidil Pratama, NPM 1903032005, Intan Febrianti, NPM 1903031029, Muhammad Arif Fuad Kamali, NPM 1903031037, dan Olivia Apriliani, NPM 1903032013. Materi yang pertama tentang Pivot Method. Metode ini sering pula disebut dengan istilah lain seperti Payoff Back Method dan Payout Method. Dalam Payback Method, faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu usulan investasi adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali investasi. Oleh karena itu, dengan metode ini setiap usulan investasi dinilai berdasarkan apakah dalam jangka waktu tertentu yang diinginkan oleh manajemen, jumlah kas bersih rata-rata per tahun, atau biaya diferensial tunai yang berupa penghematan tunai per tahun yang diperoleh dari investasi dapat menutupi investasi yang direncanakan. Payback method bukan merupakan pengukur kemampuan menghasilkan laba atau profitability suatu investasi, tetapi mengukur jangka waktu pengambilan suatu investasi. Rumus perhitungan payback method dalam tahun dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, rumus payback period yang belum memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Yang kedua, rumus perhitungan payback period yang memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Rumus perhitungan payback period yang belum memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Jika pajak penghasilan belum diperhitungkan dalam penentuan payback period dalam investasi, untuk perluasan usaha, payback period dihitung dengan rumus sebagai berikut. Payback period dalam tahun sama dengan investasi dibagi laba tunai rata-rata per tahun. Rumus perhitungan payback period yang memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Perhitungan payback period dalam contoh pada makalah ini tidak mempertimbangkan dampak pajak penghasilan akibat adanya pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Jika dampak pajak penghasilan diperhitungkan, maka penentuan payback period dilakukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu payback period Metode rata-rata kembalian investasi apparent return on investment method atau unadjusted rate of return method. Sering metode ini disebut accounting method atau financial system method karena dalam perhitungan digunakan angka laba akuntansi, accounting profit. Rumus perhitungan rata-rata kembalian investasi apparent return on investment. Rata-rata kembalian investasi. Kriteria pemilihan investasi dengan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut. 1. Suatu investasi akan diterima jika tarif kembalian investasinya dapat memenuhi batasan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak perusahaan. 2. Jika pengambil keputusan belum memiliki batasan tarif kembalian investasi, maka dan beberapa investasi yang diusulkan dipilih adalah yang memberikan tingkat kembalian yang besar. Kebaikan dan kelemahan metode. Rata-rata kembalian investasi. A. Kebaikan. 1. Metode ini telah memperhitungkan arus kas selama umur proyek investasi. B. Kelemahan. 1. Tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Dan selanjutnya dipengaruhi oleh waktu penggunaan metode depresiasi. Materi selanjutnya adalah present value method. Metode ini memperhitungkan nilai waktu luang dalam keputusan penambahan aktiva tetap. Informasi akuntansi manajemen yang dipertimbangkan adalah besarnya selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial, serta dampak penghasilan sebagai akibat dari adanya pendapatan diferensial dan biaya diferensial selama umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Kemudian dinilai tunaikan dengan tarif kembalian tertentu. Nilai jumlah tunai ini kemudian dibandingkan dengan aktiva diferensial untuk mempertimbangkan menguntungkan tidaknya tambahan aktiva tetap tersebut. Jika jumlah nilai tunai tersebut lebih besar dari aktiva diferensial,
usulan investasi tersebut dianggap menguntungkan, sedangkan jika jumlah nilai tunai tersebut lebih rendah dari aktiva diferensial, usulan tersebut dianggap tidak menguntungkan. Penghematan biaya tunai yang diperoleh biaya diferensial tunai dengan adanya penggantian aktiva tetap tersebut dikurangi atau ditambah dengan dampak pajak penghasilan akibat biaya diferensial selama umur ekonomis aktiva tetap kemudian dinilai tunaikan dengan tarif kembalian tertentu. Jumlah nilai tunai ini kemudian dibandingkan dengan aktiva diferensial untuk mempertimbangkan menguntungkan tidaknya penggantian aktiva tetap tersebut. Perhitungan nilai tunai adalah sebagai berikut. Dalam rumus, NT atau nilai tunai sama dengan AK atau arus kas 1/1 ditambah tarif kembalian investasi dikali N atau jangka waktu. Kebaikan dan kelemahan present value method. Kebaikannya yaitu kebaikan ini memperhitungkan nilai waktu luang. Kemudian dalam present value method semua arus kas selama umur proyek investasi diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi. Kemudian kelemahannya yaitu membutuhkan perhitungan yang cermat dalam menentukan tarif kembalian investasi. Kemudian dalam membandingkan dua proyek investasi yang tidak sama jumlah investasi yang ditanamkan di dalamnya, nilai tunai arus kas bersih dalam rupiah tidak dapat dipakai sebagai pedoman. 29, saya akan sedikit menjelaskan mengenai discount cash flow method. Pada dasarnya, discount cash flow method sama dengan present value method karena keduanya memperhitungkan nilai waktu uang di masa yang akan datang. Perbedaannya adalah dalam present value method, tarif kembalian atau rate of return sudah diturunkan lebih dahulu sebagai tetapi kembalian. Sedangkan dalam discount cash flow method, justru tarif kembalian ini yang dihitung sebagai dasar untuk penerimaan atau penolakan suatu usul investasi. Dalam present value method, suatu rencana investasi akan diterima jika arus kas dari investasi dinilai tunaikan pada pembelian tertentu akan menghasilkan jumlah yang lebih besar dari investasi mula-mula yang dilakukan. Discount cash flow method justru mencapai pada tarif kembalian beberapa arus kas masuk bersih harus dinilai tunaikan agar supaya investasi yang ditanamkan dapat tertutup. Penentuan tarif kembalian tersebut dilakukan dengan metode coba-coba atau trial and error, yaitu dengan cara yang pertama mencari nilai tunai arus kas masuk bersih pada tarif kembalian yang dipilih secara sembarang di atas atau di bawah tarif kembalian investasi yang diharapkan. Untuk yang kedua, menginterpelasikan kedua tarif kembalian tersebut untuk mendapatkan tarif kembalian sesuai kembalian yang sesungguhnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.